Dan ini gaya dari Pak Jokowi bagaimana menjawab kritik atau caci maki dari orang-orang yang tidak suka sama dia, yang benci sama dia di negara dia sendiri. Waduh, hari ini kami satu keluarga datang. Jadi kami mau ketemu dengan Pak Jokowi. Labuan Malam hari ini Bajo yang dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, penataan kawasan Marina Labuan Bajo dan sistem pengelolaan sampah Warloka saya nyatakan diresmikan. Rasanya senang sekali, soalnya selama ini kan cuma lihat di TV. Waduh, hari ini kami satu keluarga datang, anak istri. Jadi kami mau ketemu dengan Pak Jokowi, kami mau berterima kasih karena sudah membangun Labuan Bajo begitu luar biasa. Dan juga Teman-teman pemirsa Siwert TV, tetap sehat, tetap semangat. Kali ini saya akan sharing nih ke kalian rasa bangga, ya, rasa haru, rasa sukacita melihat Presiden kita, Pak Joko Widodo, berada di Labuan Bajo, bukan main. Dan ini gaya dari Pak Jokowi bagaimana menjawab kritik atau caci maki dari orang-orang yang tidak suka sama dia, yang benci sama dia di negara dia sendiri, rakyat dia sendiri. Bukan dengan perkataan prihatin lah, apapun itu, curhat lah, enggak. Dia tunjukkan dengan kerja nyata, dan apa yang terjadi di Marina Labuan Bajo itu menunjukkan bahwa Indonesia tetap jaya. Apa yang dikatakan oleh pembenci, pengkritik, oposisi yang aneh-aneh bahwa Indonesia akan seperti Sri Lanka, wah, jauh sekali dari, kalau dikatakan bahwa jauh panggang daripada api, betul nggak? Rasanya seperti itu. Jadi nggak ada cerita itu hanya dibuat-buat, hanya untuk menjelekkan atau membuat negara ini kisruh, negara ini menjadi heboh. Itulah kerjaan orang-orang yang pembenci Jokowi, yang malah seneng kalau NKRI karam. Saya heran ya, ada orang-orang sejenis Rocky Gerung, Rizal Ramli, yang kelihatannya sangat senang kalau negara ini susah. Selalu mengatakan bahwa negara ini terancam, itulah, terancam inilah, akan bangkrut seperti Sri Lanka, banyak hutang lah. Orang-orang seperti ini ya, banyak sekali semacam ini. Kenapa tidak berpikir positif, ikut membangun bangsa, ikut membangun negara ini dengan katanya pintar, satu pintar ekonomi, satu pintar apa ya, filsafat atau apalah, saya nggak ngerti itu. Tetapi kan pintar, bangun dong negara ini, bukan hanya ngomong aja, ngomong dan tidak ada hasilnya apa-apa, hanya pasukan kecewa, sakit hati, nggak kepake, itu aja. Nggak kepake, jauh lah dibandingin Sri Mulyani, nggak ada apa-apanya. Sri Mulyani itu top, ya, salah satu penggawa keuangan Pak Jokowi. Jadi kalau dibilang bahwa Indonesia akan bangkrut seperti Sri Lanka, nggak tahu mereka dapat mimpi dari mana. Saya juga nggak jelas apakah mereka, di belakang mereka memang ada yang ojok-ojokin supaya mengatakan itu. Tapi ya, kembali lagi, kadang-kadang kebebasan yang seperti Indonesia sekarang ini ada sisi negatifnya kalau menurut saya. Orang-orang seperti ini bisa dengan mudah, apalagi ditunjang dengan yang namanya media, sosmed, internet yang sudah sedemikian masif, sedemikian majunya, masuk ke pelosok-pelosok Indonesia, dan itu hasil karya Pak Jokowi. Malah
digunakan mereka untuk merusak, membuat masyarakat resah, dan lain-lain. Kalau kita lihat antusiasme, kebahagiaan, kegembiraan dari masyarakat NTT, Manggarai Barat, Labuan Bajo, itu bukan main. Kenapa kita nih, orang Indonesia, tidak seperti masyarakat NTT atau masyarakat-masyarakat lain yang dikunjungi oleh Pak Jokowi? Masyarakat kota kecil yang sederhana, seperti asalnya Pak Jokowi dari masyarakat sederhana, bahkan sangat sederhana. Kenapa kita tidak melihat hal tersebut? Kita hanya bisa bilang benci, dan hati nurani para oposan pembenci Jokowi itu benar-benar tertutup. Cuman gara-gara kecewa, gara-gara sakit hati, gara-gara nggak kepake. Kasihan memang. Orang-orang seperti ini kasihan dan nggak ada gunanya sebetulnya ada di Indonesia. Kemudian, pemimpin terdahulu yang berkuasa 10 tahun, apa hasil karyanya? Anda tahu semua? Saya sih nggak tahu. Ya, tetapi sekarang mulailah mengkritik, ngajarin seolah-olah tanda kutip. Cara berhutang lah, hutangnya kegedean lah, hutangnya banyak. Bangun infrastruktur jangan kebanyakan lah, atau masyarakat Indonesia butuh sandang pangan, bukan butuh infrastruktur. Kalau pemimpin terdahulu itu mempunyai saran yang baik, tinggal datang ke Pak Jokowi, ngobrol, kasih tahu, bukan terus kemana-mana ngomongnya, pencitraan lagi balik-baliknya, seolah-olah dia yang paling bagus. Bagus dari mana, orang nggak ada apa-apanya kok. Sekarang malah mau apa ya, anaknya dijajakan kemana-mana. Ya semoga laku ya, cuman saya sih pesimis. Ya itu, balik-balik lagi, post power syndrome, rasa benci, rasa kecewa menjadikan kita kerdil. Baik, teman-teman pemirsa Siwert TV, semoga sharing saya kali ini ya kalian suka, dan terima kasih sudah menonton video saya. Saya cuman coba mengingatkan saja bahwa orang itu memang akan dibenci atau akan tidak disukai di negaranya sendiri, seperti sejarah nabi-nabi zaman dahulu. Tetapi begitu memasuki masa-masa sejarah, baru kita ketahui siapa dia, sehebat apa dia. Dan dia bukan hanya bicara, tetapi membuktikan kerja nyata. Terima kasih. Saya Suara Ubud pamit.